Nyatanya yang penyebab kekacauan ini semua. Beralih di kondisi Xiao dan Yueru yang terus mencari keberadaan Linger, namun ia tak sengaja bertemu dengan kakek tua, dan belum sempat mereka mengobrol lebih jauh, Bao sudah datang dan menyerangnya. 若您答不上来，便告诉我们灵儿的下，他又来。这是何物？这个然爷，还真是。然爷，又是你。Dan kali ini Bao ia kalahkan telak, namun ia memilih kabur dari sana karena ia takut Yueru terluka. Bahkan Xiao juga mengirim Yueru pergi melalui formasi, dan ia akan menghadapi Bao tersebut seorang diri. Namun kali ini ia harus kalah dan bahkan pedangnya harus patah di sana. Beruntung ia segera kabur dan segera memasuki formasi di dekatnya. Di saat Xiao pingsan, Jiang malah menyembunyikan Yueru, karena menurutnya Yueru lah yang membuat Linger terpisah dari Xiao, dan Xiao akan mengikutinya untuk diantarkan menemui Linger. 怪了，你假扮灵儿的声音骗我，我也是灵儿的朋友，我叫林月。灵儿，是受灵儿所托来找你的，她就在附近。那另外一个姑娘，没有，灵儿就什么都知道了。 Beruntungnya kakek tua yang ia temui sebelumnya menuntun Yueru untuk keluar. Tak hanya itu, ia juga memberitahukan kepadanya jika ternyata Jiang Waner adalah putri kandung Jiang Ce, murid nomor 1 di Gunung Su, yang pernah Situ ceritakan sebelumnya. 江彻是当时蜀山之一二，那后来呢？吴妻儿与之大战了婉儿，岳柔侠也因此入魔道，而他就不懂这些啊。婉儿对他的父母当成自己的亲孙女，平。 你从前面 Sungguh sialnya Xiao, ketika gadis bodoh ini bukannya membawanya menemui Linger, tetapi malah membawanya kepada ayahnya yang telah dirasuki iblis sepenuhnya, bahkan Xiao dipaksa untuk menghadapinya. 那把剑就能破除眼前的迷障。你干什么？灵儿根本不在这儿。我也知道，但是他们之中，灵儿和他的下落，你到底在哪儿？你这个西西。 Tak hanya itu, Yueru juga dihadang olehnya, dan walaupun Yueru telah menjelaskan panjang lebar, tetap saja gadis bodoh ini tak mengerti juga. 灵儿会痛不欲生。你一直生活在锁妖塔，一己私欲，全然不顾他人感受。你的爹娘呢？他们治全天下，能理解你为何怨恨你的父母，无从后悔。 不敢付出你的代价。我答应你，换朋友活着。 Beralih di kondisi Xiao yang sedang melawan mati-matian Jiang, sampailah ia berhasil menyadarkannya ketika ia menggunakan jurus Situ temannya dulu. 我没事，江彻。 Tak lama setelah itu, Yueru dan gadis bodoh juga sampai di sana, yang ternyata ia telah sedikit sadar akan kesalahannya barusan, namun gadis bodoh ini tetap saja tak memaafkan ayahnya, walaupun ia telah mengetahui semua kebenarannya. 才能抵抗镇域冥王，让你不受魔道，在剑冢设下天罡战线。婉儿姑娘，等你长大以后，你就会明白，爸陪在我身边，定有他们的无奈与苦衷。想要的，从来不是什么。拔出七星剑，您便会魂飞魄。先是辜负了你娘，为你娘赎罪。 Namun tak lama setelah itu Bao juga datang dan menyerang mereka, dan karena tak ada jalan lagi, akhirnya sekarang keinginan gadis bodoh tersebut terwujud, ketika ia berhasil membunuh ayahnya sendiri, saat pedang milik ayahnya dicabut, dan ternyata yang ada di hadapannya adalah setengah kesadaran ayahnya, setelah dulu ia melindungi mati-matian istrinya dan gadis bodoh ini saat lahir.
Sempat Bao meremehkan pedang rusak tersebut, namun hinaannya terhenti ketika ia dibantai secara total dan Bao harus musnah di sana. 就凭这一把破剑。 Dan setelah ini, barulah Waner sadari dan sesali, apa artinya kehilangan, yang itu semua adalah titik berat rasa sakit yang pernah semua orang rasakan, bahkan di sini Waner juga belum sempat untuk memaafkan ayah kandungnya sendiri, sesaat sebelum batas waktunya tiba. 却不在了。爸，我带你们去见灵儿。 Sempat Waner memberitahukan siapakah Linger yang sebenarnya, namun Xiao tak percaya itu, dan ia juga memarahi Yueru dan menyuruhnya pergi. Hal ini Xiao lakukan karena dengan kebenaran Linger bukan manusia, tentunya akan sangat mustahil untuk mereka bisa keluar dari menara ini, dan Xiao tak mau jika Yueru terluka, terkurung dan ikut menanggung ini semua. 婉儿姑娘多虑了。是药，李逍遥，说什么？你还不明白依灵儿与你先前说什么？没有？你听我说你不要再，说了，是我拖累你了，就走吧。那我走。 Setelah Xiao menemukan Linger, tentunya ia tak sekaget itu, karena dari awal sebelum masuk menara itu dirinya sudah memutuskan, siapapun latar belakang Linger, Xiao tak akan membedakannya, bahkan rasa sayangnya tak akan kurang sedikit pun. 灵儿，不管你是什么样子，不管发生什么，我都要和你都不怕。 Tak hanya itu, ia juga telah mengetahui kebenaran tentang Pulau Peri, jika ia telah menikah di sana, dan Linger adalah istri sahnya sampai saat ini. 你知不知道什么叫做结发夫？你是我的妻子。 Yueru juga berada di sana, dan ia juga mengetahui kebenaran itu, namun kebenaran itu semua malah membuatnya tersenyum, walaupun di dalam hatinya terasa sakit dan berdarah-darah. 跟灵儿成亲这么大的事儿，你都能忘？你抹去我跟李。 Apa yang Yueru lakukan adalah langkah yang sangat tepat, ia lebih memilih menanggung semua rasa yang teramat sakit di dalam hatinya, dan walaupun rasa sakit itu menyayatnya, ia bersedia menanggung itu semua, daripada dia kehilangan teman terbaik seperti mereka. 相亲相爱，携手到老，相见，能够并肩，我们要做一辈子的好朋友。不过我不会一直跟着你们的，不过我会经常回来看看你们的。好了，别哭了，走吧。 Namun sungguh sialnya mereka, ketika Raja Penjara ternyata mengawasinya dari tadi, dan ia hanya menunggunya di akhir untuk membunuh mereka semua, hanya dengan alasan karena membebaskan iblis. 不得长杀！ Dan sungguh naas ketika Raja Penjara tersebut dikalahkan oleh mereka, bahkan ia memusnahkannya di sana, dan hanya menyisakan manik spiritual pemberian Bao. 快走！ Setelah Raja Penjara musnah, menara tersebut runtuh, dan di sini Yueru juga ikut jatuh di dalam reruntuhan itu, ketika ia telah berusaha sekuat tenaga dan berhasil menyelamatkan mereka, namun di sini dirinya yang harus berkorban atas ini semua. Singkat cerita mereka telah dibawa dan diselamatkan ke Nanzhao, dan ia langsung didatangi utusan suci, namun di sini Xiao harus menerima pukulan yang teramat sakit, ketika ia mengetahui kebenaran, jika Yueru mengalami luka yang sangat berat, kemungkinan ia selamat hanyalah 10%, tubuh dan tulangnya hancur,
yang itu semua ia dapatkan setelah ia berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua. 性命暂无大碍。是不是受了很重的伤？不会的。筋骨全。救他！ Xiao yang melihat ini langsung menangis dan menyesali itu semua. Ia telah berjanji kepada ayahnya Yueru untuk membawanya pulang dengan selamat, namun ternyata janjinya sepertinya tak bisa ia tepati. Utusan suci juga punya cara untuk menyelamatkan Yueru, namun rencananya belum ia katakan kepada Xiao dan cara ini juga belum tentu sepenuhnya bisa menyelamatkannya. 此事确是我蜀山错了。 能找到让他不。 Dugu pemimpin Gunung Su juga telah sadar, jika apa yang ia lakukan selama ini salah, dan karena ia tak mampu melawan Raja Penjara, dia hanya bisa menurutinya dari dulu, namun beruntung Xiao Linger dan Yueru memusnahkannya, namun hal ini membuat seluruh iblis yang terkurung juga ikut terlepas keluar. 你且留在此处照顾他们。 Di sini juga baru Xiao sadari jika giok pemberian Yueru dulu adalah giok sepasang, namun itu semua terlambat ia ketahui, setelah semuanya usai dan petaka ini terjadi, bahkan ia tak sengaja memecahkan gioknya di sana. Kepergian Yueru benar-benar membuat Xiao terluka, bahkan ia seperti tak memiliki semangat untuk hidup, namun utusan suci memberinya peta, dan rencananya yaitu untuk menyembuhkan Yueru, dan tentunya Xiao akan mendatangi tempat tersebut, walaupun harus masuk ke neraka sekalipun. 叫什么？林冰乳、林星乳、林风乳、月如。能否帮我去取？我可以去。好，我可以的。 Sampailah Xiao di depan goa setan, dan demi menyelamatkan Yueru Xiao tak takut sedikitpun untuk masuk ke dalam, namun setelah berada di dalam Xiao melihat sosok bayangan, yang bayangan tersebut berwajah persis dengan Yueru, dan tak lama setelah bayangan itu muncul, Xiao pingsan dan ia dibawa ilusi oleh bayangan di depannya. Yueru. Di dalam ilusinya, Xiao akan dibunuh Yueru berulang kali, namun Xiao hanya pasrah, dan menurutnya juga ia layak menerima serangan darinya. Yueru, 你听我解释。不许再叫我名字！我不躲。是我欠你的。我不能打。哎！缩头乌龟。玩到了。好。知毒。 就会命丧，那就看他的造化了。于先生， Namun setelah ia sadar, Xiao malah melihat Yueru yang perlahan menghilang di sana, dan hal itu membuat Xiao benar-benar terluka, namun itu semua ternyata hanyalah ujian dari bayangan tersebut, dan setelahnya ia berhasil mendapatkan serangga yang akan menjadi kunci kesembuhan Yueru. Yueru. Yueru， 即使你以后都这样，我走。Yueru， 救出灵儿，我们就一起。 Setelah Xiao mendapatkan serangga tersebut, lantas langsung Xiao berikan kepada utusan suci, guna untuk meraciknya menjadi obat, dengan harapan serangga tersebut bisa membangunkan Yueru. Dan situ yang baru menyadari jika pedang Jiang berada di punggung Xiao, ia langsung menanyakannya. Dengan semua kejadian yang Xiao alami, ia menceritakan semuanya, dan gurunya mendengarkan, walaupun ia juga merasa bersalah atas ini semua. Setelahnya,
Xiao langsung mengunjungi Yueru dan memberikan giok di tangannya, namun tak lama Xiao di sana, dirinya dipanggil utusan suci karena kondisi Linger yang semakin memburuk. Dan disinilah baru Xiao ketahui, jika Linger sedang mengandung anak, dan anak itu tak lain anaknya sendiri. 你为什么不告诉我？多谢前辈，以后我们一家三口再也不分开。 Untuk keselamatan Linger dan Yueru, Xiao memutuskan berdoa di hadapan patung dewa kuno, dan berharap mereka berdua bisa melewati masa kritisnya. 女娲娘娘，保佑他们母子平安。 Namun patung dewa kuno tersebut malah membawa Xiao ke alam bawah sadarnya, dan setelah itu Xiao dibawa lagi ke 10 tahun yang lalu setelah petaka menimpa Nanzhao. 女娲娘娘，女娲娘娘！ Beralih di kondisi 10 tahun sebelumnya, dan ini pertama kalinya Xiao bertemu dengan Situ, yang kelak akan menjadi gurunya nanti. 你为何有我江师兄手上的七星剑？这个洪水泛滥，贫道来除。你当真不认识我吗？ Sempat Situ tak percaya atas ini semua, namun setelah ia membawa pedang 7 bintang milik Jiang, dan mengeluarkan jurus yang sama persis Situ ajarkan, barulah Situ percaya dan dirinya bersedia membantu Xiao. 陈定开安，让我回去吧！我竟然回到了10年前。能正，小子，你等等我！ Terungkaplah ternyata yang telah membuat petaka ini adalah Bai. Dia menggunakan iblis air untuk meniru Ratu Penyihir, dan meyakinkan semua orang di sana, jika Ratu Penyihir adalah siluman ganas dan penyebab petaka ini semua. Karena hal itu seluruh warga Nanzhao berkumpul dan meminta keadilan kepada Raja Penyihir, untuk membunuh iblis yang tak lain istrinya sendiri. Dengan keyakinan dari Bai, semua orang di sana berani menyuarakan suaranya untuk membunuh Ratu Penyihir tersebut, dan karena Raja terlalu bimbang, ia malah memilih untuk menjebloskan istrinya ke penjara dan hari esok istrinya akan dieksekusi. 尽快，请大王早下。我不是妖，犯蛇，是只因我是女娲后人。大决断，请大。 Xiao yang melihat kondisinya langsung bergegas menolongnya, dengan menyamar sebagai prajurit di sana, tentunya sangatlah mudah baginya untuk masuk ke dalam. 你去地牢，我去那边看看。 Xiao akan menyelamatkan Ratu Penyihir, sedangkan Situ menyelidiki aura iblis yang sangat besar di istana tersebut, namun sungguh sialnya Xiao ia tak bisa melihat kematian orang tuanya, karena ia dikirim setelah bencana ini semua, dan kebenaran tentang orang tuanya hanya bisa Ratu Penyihir ceritakan. 妖气这么重，我碰见了潜入的水灵珠，交给了李三四。 Terungkap bahwa orang tuanya dulu meminta obat kepada Ratu Penyihir, namun di saat itu sedang terjadi bencana, dan karena Ratu Penyihir tak mau jika batu manik spiritual ciptaannya jatuh kepada orang yang salah, ia memutuskan untuk menitipkan kepada orang tua Xiao, namun sungguh malangnya orang tua Xiao, ketika mereka terbunuh dengan racun Ratu Penyihir, yang ternyata saat itu racun miliknya telah dicuri seseorang, yang tak lain iblis Bai Yue. 他们应该还活着。都怪我。 Tak hanya itu, Bai Yue juga menyebarkan rumor jika orang tua Xiao adalah pencuri, dan termasuk juga yang menyebabkan kekacauan dan petaka ini semua. Karena hal ini Ratu Penyihir menitipkan Linger saat masih kecil kepada Xiao untuk membawanya pergi, sedangkan dirinya akan menyegel iblis air dengan nyawanya, dan kematian Ratu Penyihir itu membuat kelima manik spiritual tersebut meledak dan tersebar ke seluruh dunia, walaupun saat itu sedang dicuri dan berada di tangan Bai.
您说什么？是水魔兽。水魔，把这个给他看，灵儿就会跟你。 Namun kebenaran itu tak tega Xiao katakan kepada Linger, sehingga ia menutupinya sampai saat ini. 老伯和娘娘说，你们看到这个，我们是不是要去见娘亲？上凤凰，快上凤凰，快！先离开南诏，越远越好。 姥姥会一直陪在你身边。 Setelah sampai di kuil neneknya, Linger memberinya sapu tangan, yang ternyata sapu tangan tersebut akan mengantarkan mereka ke Pulau Peri melalui orang kepercayaannya. Xiao yang mengetahui kebenaran ini, jika mereka akan menghadapi petaka 10 tahun kemudian, tentunya dirinya tak tinggal diam. Ia berusaha mencegah hal itu dengan membuang sapu tangan tersebut, namun sungguh sialnya ketika sapu tangan tersebut malah ditemukan oleh anak kecil, yang tak lain dirinya sendiri ketika masih berumur 9 tahun. Dengan tanpa berpikir Xiao kecil menukarkan sapu tangan tersebut dengan 2 ekor ikan, dan sungguh kebetulan jika orang tersebut adalah orang yang akan mengantarkan mereka ke Pulau Peri. 这手绢能换吗？就在山神庙旁边的林子里捡到的。